Anda kembali bersama kami pemirsa dan inilah segmen Newsline Business. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menutup perdagangan sesi 1 di zona hijau pada Selasa siang. Tepat pada pukul 12 siang, indeks tercatat menguat 91,48 poin atau naik 1,49% ke level 6.218. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, berdasarkan data RTI Business, penguatan ini sekaligus melanjutkan tren positif IHSG sejak pembukaan perdagangan pagi tadi. Sepanjang sesi 1, IHSG bergerak dinamis di rentang level 6.161 hingga 6.264. Pergerakan indeks pada siang ini didominasi oleh 336 saham yang menguat, sementara 316 saham melemah dan ada 164 saham lainnya yang bergerak stagnan. Total nilai transaksi hingga penutupan sesi 1 sudah mencapai 14,84 triliun rupiah dengan volume perdagangan 18,85 miliar lembar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1,56 juta kali. Adapun kapitalisasi pasar saat ini tercatat sebesar 10.961 triliun rupiah. Di sisi lain, investor asing tercatat masih melakukan aksi jual bersih atau net foreign sale sebesar 8,52 triliun rupiah di seluruh pasar. Kita record saham-saham gorengan aja. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pergerakan indeks jelang penutupan sore ini, kita akan bergabung dengan rekan Konita Rahman langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Konita, selamat sore. Bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pada sore ini? Ya, selamat sore. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG di sesi 2 ini melanjutkan penguatannya dari penutupan sesi 1 tadi yang ditutup menguat 1,49% ke level 6.219. Untuk pada perdagangan sesi 1 tadi, IHSG ditopang oleh sektor energi dan juga sektor basic. Kita akan melihat bersama, Gemma dan juga Marcel, bagaimana pada pergerakan saham di pukul 15:08 waktu Indonesia Barat. Saat ini IHSG masih berada di zona hijau dengan penguatan 0,93% ke level 6.184,83 atau menguat 58 basis point. Untuk trading volume atau volume perdagangan untuk saat ini berada di angka 25,3 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan. Sementara untuk nilai transaksi ini sudah mencapai di 19,8 triliun rupiah. Dan kami tadi sempat menghubungi dari Wahyu Laksono selaku analis komoditas yang menyebut bahwa sentimen positif pada IHSG hari ini didorong oleh melonjaknya saham-saham berkapitalisasi besar, terutama dari sektor energi dan juga sektor bahan baku seperti beberapa emiten yakni DSSA, Cuan, Brand, dan TPIA mencatatkan kenaikan signifikan, bahkan mencapai batas auto rejection. Sementara itu, dukungan perbankan seperti saham blue chip BBCA, BBNI ini turut memberikan kontribusi positif yang menjaga momentum indeks di zona hijau dengan penguatan BBCA yakni 2,19%, sementara BBNI yakni menguat 2,16%. Sementara untuk proyeksi IHSG pada sesi 2 ini memang ia mengatakan bahwa IHSG ini mampu mempertahankan momentum sejak awal perdagangan di tengah pelemahan mayoritas bursa Asia kecuali bursa Hong Kong. Potensi penguatan di sesi 2 diperkirakan akan masih berlanjut, namun para pelaku pasar ini perlu mencermati aksi ambil untung atau profit taking menjelang penutupan, terutama pada saham-saham yang telah mencapai level auto rejection. Selain itu, dari isu FTSE, meski FTSE Russell ini telah memberlakukan rebalancing yang mendepak sejumlah saham dari indeks global, pasar saat ini lebih fokus pada pergerakan sektor energi dan juga sektor komoditas domestik. Sehingga ini yang menjadi penguatan dari IHSG pada hari ini. Sementara kami tadi juga sempat
bertanya bagaimana analisis dari IHSG yang berada di bulan Juni ini, di mana bulan Juni akan menjadi periode krusial. Pasar ini masih dibayangi oleh dampak penyesuaian MSCI yang membatasi masuknya saham baru yang menyebabkan tekanan likuiditas. Fokus investor ini akan beralih ke audit aksesibilitas MSCI yang dijadwalkan Juni jika OJK ini mampu mempertahankan atau menunjukkan transparansi free float yang lebih baik, kepercayaan investor ini akan kembali pulih. Sementara kalau dari Mirai Aset Sekuritas sendiri yang menyampaikan bagaimana analis weekly-nya atau analisis mingguannya pada IHSG yang menyebut bahwa investor asing membukukan net sale sebesar 12,3 triliun pada perdagangan pekan lalu. Sementara foreign flow pada bulan Mei ini tercatat net sale 19,4 triliun rupiah. Sejak awal tahun, asing telah mencatatkan akumulasi net sale sebanyak 66 triliun rupiah dan IHSG membukukan koreksi sebesar 11,9% pada bulan Mei. Dan kalau kita lihat selain itu pada perdagangan pembukaan dari rupiah yang pada tadi pagi ini dibuka melemah dan kita akan melihat bersama untuk saat ini secara real time untuk rupiah ini melemah tipis 0,01% ke level 17.831. Dan bagaimana analisis dari rupiah sendiri? Wahyu Laksono menyebut bahwa posisi rupiah ini berdasarkan grafik panjang rupiah sedang berada dalam tren pelemahan dengan rentang 52.000 di angka kisaran 16.085 sampai dengan 17.932,4. Secara teknikal, level resistance atau pelemahan rupiah ini berada di kisaran 17.950 hingga 18.050 per dolar Amerika Serikat. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Konita Rahman melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Pemirsa, nilai kontrak rupiah di pasar luar negeri membuka perdagangan Selasa pagi relatif datar di posisi 17.862 rupiah per dolar Amerika Serikat. Rupiah melemah 0,29% ke posisi 17.913 per dolar Amerika Serikat pada pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, rupiah masih terpantau melemah 0,48% ke level 17.890 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah di pasar non-deliverable forward atau NDF terjadi di tengah sentimen global yang masih syarat dengan ketidakpastian. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat terhadap 6 mata uang utama sedikit terkikis 0,03% ke posisi 99,17. Setelah sehari sebelumnya sempat menguat 0,26%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.